Sampai berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan memulai pembahasan. Kalau kemarin kita sudah belajar dengan ANSYS untuk pengenalan, untuk simulasi dan analisis. Nah, selain ANSYS itu ada juga software yang namanya Autodesk Inventor. Nah, itu di dalamnya juga ada yang namanya stress analysis, yang fungsinya tuh untuk analisa tegangan. Sebenarnya banyak banget software-software analisis seperti itu. Ada Abacus juga, kemudian ada Nasran. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan Autodesk Inventor. Biasa untuk geometrinya, saya mempunyai gambaran seperti ini. Ini nanti desainnya teman-teman bisa buat sendiri ya. Di sini cuma saya akan menunjukkan kasus saya. Nah, di sini ada sebuah ini bracket. Nah, di atasnya terdapat lemari. Kemudian ini bracketnya ada di dinding atau wall bracket ya. Nah, kali ini kita akan menganalisis bagian bracket khususnya. Nah, apakah bracket seperti ini dengan material nanti yang kita tentukan nanti, itu sudah mampu menopang beban kabinet ini dengan aman sehingga tidak terjadi defleksi dan mungkin tidak patah gitu ya. Sebelumnya geometri di sini ada dinding, kemudian ada kabinetnya, kemudian ada dua bracket dan ada bulb ini. Nah, yang akan kita analisis adalah bracketnya saja. Sehingga beban yang bekerja nanti di atasnya ini adalah kabinet, ini kita asumsikan saja bebannya. Kemudian di sini nanti adalah boundary condition-nya, yaitu karena yang di sini terikat dengan baut ya. Langsung saja kita buka untuk analisis dengan Autodesk Inventor ini. Saya menggunakan versi 2021. Nah, karena kita akan bracketnya saja, maka kita buka. Ini klik kanan dengan open. Nah, sehingga kita dapatkan geometri bracket saja. Ya, bracket seperti ini bentuknya. Nah, di sini kita langsung menuju ke environment, ke stress analysis. Nah, kemudian kita create study. Kasus kita adalah static analysis ya. Bukan modal, bukan shape generator. Dan nanti ini akan ada pembahasan sendiri mungkin untuk video selanjutnya ya. Kemudian di sini kontaknya toleransi 0,1 tipe bonded. Nah, ini sebenarnya nggak perlu juga ya teman-teman, karena di sini hanya satu komponen sehingga tidak terjadi kontak, tidak terbentuk kontak. Kita pilih saja static analysis, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian langkah pertama, sebelumnya pengenalan saja, di sini tuh ada yang namanya ini geometri kita. Terus ada material, ada constraint, ada load, ada contact, ada mesh, ada resolve. Nah, di sini tuh sebenarnya lebih simpel daripada ANSYS yang sudah saya buat videonya pengenalan di awal. Di sini ada geometri dari itu sendiri, gambarnya, file IPT, kemudian material. Nah, karena bracket tadi belum saya asumsikan ya, belum saya berikan material, maka kita harus mendefinisikan dulu, mengassign dulu di sini. Caranya bagaimana? Caranya bisa klik di sini assign, atau di bagian ini material kita klik kanan, kita assign material. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan di file IPT teman-teman itu sudah didefinisikan, maka di sini juga langsung akan otomatis. Kemudian kita karena masih generik, jadi kita harus definisikan. Di bagian override material kita pilih materialnya apa. Misalkan saya menggunakan steel carbon. Nah, di sini ya. Datanya ya nanti miliknya steel carbon itu yang udah di-input di inventor. Kemudian safety faktornya itu akan berdasarkan apa? Di sini ada yield strength, ada ultimate tensile strength. Saya menggunakan yang namanya yield strength saja. Kemudian kita oke. Nah, maka material di sini itu sudah menggunakan steel carbon, sudah ada seperti ini ya. Kemudian selanjutnya constraint. Nah, constraint-nya adalah kondisi batasnya.
kita kembali lagi ke gambar yang assembly kita ya. Nah, constraint-nya di sini yang namanya static, analisa statik itu harus ada yang fix. Nah, karena di sini bracket bagian ini adalah terikat dengan tembok ini ya, dengan baut. Nah, bisa diasumsikan di sini adalah titik fix-nya. Titik fix-nya bisa di sini. Kemudian nanti load-nya, bebannya itu berada di bagian atas ini ke arah bawah ya. Oke. Berarti kita masukkan constraint, bisa klik kanan, masukkan fix constraint atau bisa di atas juga di sini. Kita kasih di sini aja fix. Pilih yang bagian lubang ini 1 dan 2. Kemudian kita apply. Oke, cancel. Nah, kalau sudah terdefinisikan maka akan ada tanda seperti ini. Tandain kalau teman-teman belum muncul, bisa klik di sini. Ini ya, tanda panah di bagian display boundary condition, kita klik. Muncul. Setelah itu kita mendefinisikan yang namanya load. Kita sama, masukkan bisa force, bisa pressure, bisa bearing load, bisa moment. Nah, di sini pada kasus ini tadi, karena bracket itu hanya menopang gaya berat dari kabinet ini, maka itu adalah force saja, force ke arah bawah. Gitu ya. Oke, misalkan di sini satu bracketnya menopang setengah dari beban kabinet. Misalkan kabinetnya itu kita asumsikan 100 kilo. Satu kabinet 100 kilo. Kemudian karena ini menopang setengahnya saja, mungkin bisa kita masukkan 500 Newton ya. Kita asumsikan 500 Newton. Oke. Nah, ini magnitude-nya itu bisa magnitude besarnya itu 500 Newton di sini. Arahnya bisa kita balik misalkan ke atas. Seperti ini ya. Atau jika lebih advance, mungkin Bang, kalau seperti ini untuk bisa mengarahkan gayanya ke kanan atau ke kiri atau ke depan belakang bagaimana? Atau miring bagaimana? Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya vector komponen ini. Use vector komponen. Ini sebagai contoh saja ya, tapi yang kenyataannya adalah tadi hanya ke bawah ini ya, ke sumbu Z bawah. Nah, misalkan di sini ya, Z min 500. Nah, ini udah benar. Seperti ini. Misalkan teman-teman ingin mengarahkan ke depan ya. Misalkan di sini masih kita nolkan. Kearahkan ke depan, ke X gitu misalkan. Nah, bisa diarahkan di sini, kita masukkan 500. Nah, ini kan nanti akan ke arah depan. Kalau pengen ke belakang ya tinggal di X kita kasihkan negatif. Negatif gitu. Nah, itu kan ke belakang. Kalau miring bagaimana? Nah, kalau miring ya nanti ada rumus apa ya? Resultan. Bisa. Jadi misalkan teman-teman pengen mengarahkan beban itu miring di antara plan Z di apa ya, di sumbu Z dan X ya, antara sumbu Z dan X di plan Z dan Z. Misalkan saya ulangi, misalkan kita pengen memiringkan gaya ini pada plan XZ. Nah, gayanya adalah miring 45 derajat di antara Z dan X. Berarti yang kita masukkan adalah di Z kita masukkan min 500 juga gitu. Yang di X kan sudah min 500, maka akan miring nanti. Nah, seperti ini ya, akan miring 45 derajat. Nah, nanti tergantung ya. Jadi kan ini hanya, berarti kan ini adalah resultan dari gaya Fx dan Fy. Misalkan seperti itu jika ingin memiringkan. Tapi karena kita tadi hanya gaya yang bekerja itu hanya di sumbu Z ke arah bawah, ya maka seperti ini saja cukup. Kita balikan ke 0 ya. Nah, seperti ini. Z bawah. Nah, karena yang kontak atau yang bersentuhan langsung dengan load-nya itu hanya face ini ya. Bisa kita asumsikan seperti itu saja. Kalau sudah kita apply, kita cancel. Terus kemudian apa? Langkah selanjutnya adalah menentukan mesh-nya. Atau di sini langsung saja di simulasi juga bisa. Tapi karena kita pengen lebih
tahu ya. Mungkin kita setting mesh-nya dulu, kita run dulu. Nah, seperti ini. Di sini kan sebenarnya mesh-nya, mesh yang baik itu adalah mesh-nya itu bisa membentuk geometri dengan sempurna. Namun efeknya nanti akan memunculkan banyak elemen. Kalau elemennya banyak, maka simulasi akan menjadi lebih lama dan komputernya juga bekerja lebih keras. Nah, ini kan seperti ini. Jadi kalau misalkan ini kan kurang akurat ya. Ini kan harusnya melengkung tapi menjadi segi banyak. Nah, ini sebenarnya kurang baik, kurang akurat nanti hasilnya. Nah, ini lingkarannya jadi segi banyak. Lalu biar supaya benar-benar smooth atau halus bagaimana? Kita setting di bagian ini, mesh setting, kita klik. Nah, di sini terdapat yang namanya ukuran dari settingan mesh kita. Misalkan di sini average elemennya berapa. Jadi ukuran elemen rata-rata itu akan kita atur berapa. Misalkan di sini kan 0,1 ya, masih terlalu besar ya. Kita kecilkan misalkan menjadi 0,05 misalkan gitu. Kemudian di sini juga ada minimum element size. Minimumnya berapa ukurannya? Kan tidak mungkin. Ketika rata-ratanya kita ingin 0,05, tapi elemen terkecilnya aja hanya 0,2. Kan itu masih lebih besar daripada rata-rata. Kan tidak mungkin. Jadi kita ini lebih kecilkan lagi. Misalkan di sini adalah 0,02. Seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Terus di bagian mesh ini sama dengan di ANSYS kemarin, kita tinggal update atau kemarin di regenerative. Nah, ini lebih halus, tapi kalau dirasa kurang bisa kita lakukan setting lagi. Di sini misal kita buat 0,2. Oke, kita generate lagi atau update mesh. Oke, nah ini sudah lebih halus. Ini sudah terlihat lebih oke. Ya, kita cukup mungkin seperti ini saja. Kemudian bagian selanjutnya adalah menghasilkan atau menampilkan data perhitungannya. Kita tinggal kasihkan ke simulate, kemudian kita run. Ya. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah nilai von Mises, stresnya, tegangan von Mises. Kalau di inventor ini, stress analysis, di sini kita tidak perlu mendefinisikan apa saja yang akan kita cari, tapi langsung otomatis mereka akan menghitung semuanya, baik tegangan von Mises maupun principal stress atau displacement dan safety factor. Nah, ini sudah terlihat seperti ini. Kemudian apa yang di sini adalah kita lihat langsung ke misalkan ke displacement. Displacement jelas paling besar di sini ya. 2,8 mili pergeseran ini ketika dikasih beban. Kemudian ada safety factornya. Safety factornya masih aman ya di sini karena masih 2. Safety factor yang jelek itu adalah yang kurang dari 1 atau sama dengan 1. Itu sudah kritis dan gampang mengalami kegagalan. Nah, di sini nilai 2 itu berada di mana? Berada di sini, teman-teman ya. Bisa di sini dan di tempat radius ini. Selain ini, kita juga bisa memprobe atau menentukan besarnya di safety factor di titik-titik tertentu dengan klik probe ini. Kan di sini. Di sini safety factornya adalah 15. Kemudian di sini kita klik di sel ini. Di sini ada 2,64. Kemudian di bagian ini, nah di sini adalah 2,14. Nah begitu ya. Nah karena kita dapati desain seperti ini kan ya walaupun sudah baik tapi masih bisa kita tingkatkan. Lalu bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai ini? Kalau sudah ini mungkin kita finish analysis, kemudian di sini kita edit. Kita tambahkan mungkin adalah penguat ya di bagian ini karena di sini tadi adalah nilai kritisnya di sini. Kita perbaiki, kita improve,
dengan membuat sketch pada bagian plan tersebut. Oke, seperti ini. Slash grafik, karena ini tergantung dari desain teman-teman ya. Karena saya kan ini menggambarnya tepat di tengah-tengah plan ya. Jadinya langsung seperti ini. Sudah, kita project geometri saja, ini, dan ini. Kemudian kita kasih rib atau penguat di sini. Ininya berapa? Misalkan di sini adalah 50. Ini ke sini juga sama 50. Finish, misalkan seperti ini ya penguatnya. Terus kita extrude. Nah, ini simetrik. Kanan kiri misalkan tebalnya hanya kita kasihkan 6 saja. Oke. Nah, sudah. Misalkan seperti ini perbaikan desain kita. Kita save dulu. Kemudian kita kembali lagi ke stress analysis. Kita tinggal simulate. Kita run. Oke. Nah, di sini terlihat ya, merahnya sudah berkurang banyak. Dan safety faktornya coba kita lihat adakah peningkatan. Nah, ternyata di sini safety faktornya malah menurun. Di bagian ini. Nah, ini bisa kita perbaiki lagi. Seperti tadi. Misalkan kita tambahkan di bagian ini ada namanya fillet misalkan. Agar tidak terjadi konsentrasi tegangan. Oke. Sudah. Atau gini aja, kita tambahan ketebalannya, edit ke fitur, kita tambah ketebalannya misal jadi 10. 10 ya. Kita save, kemudian kembali lagi ke environment, kita stress analysis, kita simulate lagi untuk semuanya. Oke, kemudian kita mesh-nya tampilkan ke safety faktornya. Nah, mungkin seperti ini ya. Di sini kan kita yang jelas mengurangi nilai konsentrasi tegangan, walaupun di sini tinggi, tegangannya tinggi, tapi konsentrasinya kita berhasil mengurangi dari yang semula ada di bagian melengkung ini. Dan di bagian ini sekarang tinggal menjadi di sini saja yang relatif lebih kecil, lebih sedikit ya. Nah, kalau sudah misalkan kita ingin mengambil hasilnya, bisa berupa misalkan kita animasikan terlebih dahulu, bisa berupa video animasi ininya, simulasi seperti ini. Kita tinggal ke ini ya, record, di record ini. Kemudian misalkan kita mengambil reportnya. Nah, reportnya juga bisa kita ambil di sini. Kita klik report, kemudian stress analysis report ini. Nah, ini bisa kita atur format keluarannya apa. Defaultnya adalah HTML ya. Misalkan kita ingin ke RTF atau Word, nanti bisa kita jadikan PDF. RTF, oke. Seperti ini ya hasil reportnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terbuka di Word karena bentuknya RTF tadi ya. Nah, seperti ini hasil-hasilnya. Semuanya ditampilkan secara otomatis, jadi kita tidak perlu membuat laporan lagi. Namun jika dirasa perlu kita menjelaskan bagian-bagian tertentu, bagian-bagian khusus, ya kita bisa membuat report sendiri ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini misalnya kita inginkan PDF, jadikan kita save as saja ke PDF gitu. PDF, oke, save, udah. Seperti ini jadi PDF-nya. Itu ya sekedar untuk cara pengenalan stress analysis menggunakan Autodesk Inventor. Mungkin sekian saja video saya, mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih advance. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih.